Kalau kita melihat dari data aliran dana ya, nah harusnya akan segera mulai karena kita udah melihat akumulasi ini terjadi di level institusi. Berarti selama 4 tahun ke depan kita akan melihat banyak regulasi-regulasi pro crypto yang akan dirilis oleh administrasi Trump. Sedangkan dari para investor dan juga asosiasi exchange itu sebenarnya kita meminta kalau bisa pajak kripto itu 0,1% aja. 0,1. Halo Rek, Siap. ketemu lagi dengan saya Dimas Kinajar di Ruang Jujur Jawa Pos. Tempat ngobrol santai tapi isinya jujur-jujuran. Kali ini kita ketemu dengan Gabriel Ray, Ya. salah satu toko kripto di Indonesia yang juga CEO dan founder dari Exchange Thrift. Yes. Apa kabarku? Sehat, puji Tuhan, lancar. Alhamdulillah. Kok ngobrolin soal kripto ini kan nggak ada habisnya kan ya? Apalagi sekarang ini kok. Indeksnya lagi menarik. Betul. Di CoinMarketCap indeksnya bilangnya sekarang lagi alt season. Alt season, betul. Nah, dari kemarin ini kan dikatakan alt season tapi kok kayaknya masih maju mundur. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan Korea sendiri sebenarnya alt season sudah jalan atau masih akan atau belum justru? Sebenarnya saya udah melihat bahwa alt season ini akan segera mulai. Oke. Karena basicnya apa? Ketika kita melihat banyak perusahaan ini mengakumulasi pembelian Ethereum. Contoh kemarin Bitmain sekarang itu megang 2,1 juta Ethereum, sekian billion US dollar. Artinya apa? Ketika sebuah perusahaan sudah mulai mengakumulasi Ethereum, induknya kalau istilahnya Ethereum ini kan induknya altcoin. Betul. Dan ini terus bertambah, maka otomatis alt season ini akan segera terjadi. Dan kita akan melihat bahwa perusahaan-perusahaan ini sudah mulai mengakumulasi Ethereum. Dan itu masih belum berhenti di situ. Kita melihat banyak perusahaan-perusahaan yang mulai melakukan strategi yang dilakukan oleh Michael Saylor. Yaitu, kalau Michael Saylor kan Bitcoin, Company, Treasury. Nah, ada juga sekarang Ethereum, Company, Treasury. Ada lagi yang baru lagi, Solana Treasury Company. Dan yang terbaru lagi baru tadi pagi masuk ada Doge Treasury. Iya betul. Doge Treasury ini kan sempat tertunda kan? Iya. Karena kan jadi lebih menarik lagi. Betul. Berarti ini nanti bisa dikatakan saat ini alt season masih belum mulai justru. Justru ini kalau kita melihat dari data aliran dana ya, nah harusnya akan segera mulai karena kita udah melihat akumulasi ini terjadi di level institusi. Kayak yang pernah kita post waktu itu di Crypto Wave media kita kan, ketika harga Ethereum 2.500 kita bilang bahwa Ethereum akan pumping ke 4.800 karena kita melihat institusi udah melakukan akumulasi dan ini juga yang terjadi di altcoin sekarang. Kita melihat bahwa institusi ini udah melakukan berbagai macam akumulasi sehingga altcoin ini pasti akan segera terjadi. Nah, yang menarik lagi bro, di cycle sekarang ini kan luar biasa kan jika dibandingkan dengan misalkan ketika pandemi misalkan. Nah, akumulasi dari cycle yang menarik ini ditambahkan lagi dengan mulainya alt season. Ini nanti gambaran kripto akan jadi sebesar apa sih? Gitu. Yang saya lihat beda dengan cycle sebelumnya ya. Saya rasa in this cycle kita akan masuk ke prolong cycle. Jadi istilahnya bull cycle-nya akan bertahan lebih lama. Dan juga topnya akan lebih sustainable. Satu kenapa? Satu dulu di cycle sebelumnya kita nggak punya institusi. Sekarang kalau kita melihat Saylor itu, dia punya berbagai macam kungfunya. Dia bisa menerbitkan obligasi, mengisi saham baru untuk membeli Bitcoin. Dan itu direplikasi oleh 125 perusahaan lain. Yang tiap minggu mereka beli Bitcoin. Jadi istilahnya ini kan infinite money glitch bahasanya. Kemudian kedua yang kita lihat juga ada Big Beautiful Bill punya Trump yang kemarin masuk di berita. Dia akan melepaskan 10 triliun dolar ke pasar dalam waktu 5-10 tahun. Jadi artinya apa? Ini dana sama seperti ketika COVID terjadi quantitative QE lah biasanya kita ngomong. Kan itu aliran dana masuk ke dalam pasar. Ini juga sama dilakukan Trump cuma periodenya lebih lama, 5-10 tahun. Kemudian yang ketiga kemarin juga ada perintah eksekutif baru dari Trump bahwa 401k-nya warga Amerika sana boleh diinvestasikan ke kripto. Beda juga dengan cycle sebelumnya di mana mereka masih belum boleh. Mereka dulu cuma boleh invest di saham, properti dan things like that. Tapi sekarang mereka boleh masuk ke kripto dan jumlah dana pensiunan di Amerika Serikat kurang lebih 12 triliun
US dollar. Jadi kalau kita bilang nih 10%-nya aja itu udah 1,2 triliun US dollar yang akan masuk ke pasar kripto. Yes. Dan ini masih belum didampingi lagi dengan ETF kan. Jadi dengan 4 poin ini saya melihat dalam in this cycle kita akan beda dengan cycle sebelumnya. Kita akan masuk ke prolong cycle. Makanya saya bolak-balik bilang in the long run there is no top for Bitcoin. Kok tapi ini kan kita ngomong bukan financial advisor ya, pasti ya. Nah, seberapa long sih kalau tadi sering dikatakan akan menjadi bull long tadi itu? Seberapa panjang? Apakah sampai di akhir tahun atau justru bisa sampai lompat tahun? Disclaimer on not financial advice harus dimasukkan. Kalau saya melihatnya lebih ke arah selama pemerintahan administrasi masih dipegang Trump, udah tutup mata aja pegang saham Amerika, pegang Bitcoin 4 tahun ke depan pasti jaya. Pasti jaya. Karena satu kita lihat Trump ini punya intensi yang sama bahwa suku bunga itu harus ditekan turun ke 1%. 1%. Sekarang kan masih 4, something kan. Dan dia minta ke 1%. Dia terus menekan Fed untuk menurunkan suku bunga kan. Meskipun kemarin cuma 25 bps. Iya, tapi kalau kita lihat data di Bloomberg Terminal yang Thrift pakai dan Crypto Wave pakai itu dalam 1 tahun ke depan akan ada 6 kali lagi pemotongan suku bunga. 6 kali. Dan kita expect ketika suku bunga ini bertahap diturunkan, harga aset seperti Bitcoin, kemudian saham Amerika itu pasti akan naik. Makanya saya bilang selama administrasinya masih dipegang Trump, jangan takut masuk Bitcoin sama saham Amerika. Nah, di Thrift juga ada saham Amerika soalnya. Terus kedua yang saya lihat juga kemarin saya sempat ngomong keluarga Trump ini bertambah kaya 21 triliun dari kripto doang. Betul. Berarti kan nggak mungkin si Trump ini bikin kebijakan yang merugikan dirinya sendiri, apalagi keluarganya gitu loh. Berarti selama 4 tahun ke depan kita akan melihat banyak regulasi-regulasi pro kripto yang akan dirilis oleh administrasi Trump, kemudian insentif-insentif, kemudian ya banyak peraturan yang mendukung Bitcoin dan kripto lah. Jadi saya rasa selama masih dipegang Trump, saya bilang the next 4 year will be the golden year for crypto and US stocks. Nah, kalau habis itu kalau misalkan kita ngeliat ini, sebenarnya kalau dikatakan oke lah 4 tahun ke depan tutup mata kita masuk seperti itu. Nah, buat orang-orang di Indonesia sendiri, kita tahu sekarang investor kripto kan nyampe 15 juta kalau nggak salah. 15 juta. Nah, kalau orang mau masuk nih, sebenarnya saat ini justru momen yang tepat, ataukah perlu menunggu mulai turun dikit baru masuk lagi atau seperti apa? Inilah pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya sejak tahun 2015. Kok boleh masuk apa enggak? Tanya terus boleh masuk apa enggak, tapi nggak masuk. Dari harganya 10 juta naik 100 juta, 500 juta, 1M akhirnya cuma jadi penonton. Akhirnya ketinggalan kereta. Ya. Jawabannya kalau kita melihat secara jangka panjang, no one in the world can time the market. Termasuk orang paling kaya pun mereka nggak bisa prediksi market. Tapi kalau kita ngelihat basically secara fundamental, Bitcoin never be as strong as this. Dibanding dengan cycle-cycle sebelumnya. Jadi kalau ditanya apa nunggu turun, ya no one can time the market gitu. You buy, you hold, you forget. Nah, selama fundamentalnya nggak berubah, jangan takut untuk masukkan. Tadi saya udah kasih fundamentalnya. Masih ada Trump dan fundamental lainnya, seharusnya nggak ada yang perlu ditakutkan. Aku tuh lupa, entah si seller atau siapa yang bilang kalau sebenarnya saat ini harga Bitcoin pun sebenarnya masih diskon. Nah, betul, karena seller itu punya target yang gila. Dia akan terus borong Bitcoin sampai harga Bitcoin itu 1 juta US dollar. 1 juta USD per Bitcoin. Artinya 10 kali lipat dari harga sekarang. Itu berarti kira-kira bisa nyampe berapa lama ya? Kalau prediksi Korea sendiri kalau gimana? Dari kata seller, mungkin within 10 or 20 years, 10 sampai 20 tahun lagi. Karena perusahaan dia kan terus akumulasi Bitcoin. Dan yang terakhir terbaru, SoftBank juga ikutan. Sama Canton Fitzgerald dan Tether, mereka bikin perusahaan patungan baru untuk menyaingin MicroStrategy namanya 21 Capital. Mereka punya target mengalahkan seller. Jadi istilahnya ada duit smart money yang sama-sama berlomba membeli Bitcoin, borong Bitcoin terus. Nah, kalau kalian tanya kapan saya masuk, ya nggak usah masuk, nggak apa-apa. Ini akan diborong oleh orang-orang. Apalagi kan stoknya Bitcoin sendiri kan nggak akan lebih dari 20 dan 19, sekian juta sudah beredar. Kita cuma punya sekitar 1, sekian yang masih bisa dibeli. Betul. Jadi artinya secara fundamentali there is no reason to be bearish on Bitcoin untuk saat ini. Saya fundamentali ya. Kecuali yang ya bearish tipis-tipis dalam arti pasti turun pasti naik, wajar lah. Tapi yang saya bilang bolak-balik, untuk harga Bitcoin jatuh di bawah 100.000 dengan fundamental sekarang sangat susah. Sangat susah sekali ya. Kecuali ada Black Swan event ya, mungkin ada wabah baru itu kita kan nggak tahu. Kemudian kalau misalnya ada perang yang tiba-tiba pecah berkepanjangan juga kita kan nggak bisa prediksi itu. Nah, secara tidak ada, selama tidak ada Black Swan maka it should be very good for Bitcoin.
perang Israel dengan Arab saat ini bakal ngefek banyak nggak sih? Saya yakin selama Trump masih presiden, perang ini nggak akan berkepanjangan. Nggak akan berkepanjangan. Karena Trump doesn't like war. Iya betul. Kalau terjadi perang, harga minyak naik, inflasi naik, Fed nggak bisa potong suku bunga. Iya. Nah, sedangkan goalnya Trump adalah Fed potong suku bunga. Makanya ketika kemarin terjadi perang Israel dengan Iran, yang teriak-teriak terus kan Trump. Iya. Bubar, selesai. Ayo dapat. Karena saya yakin selama Trump yang megang administrasi presiden, dia doesn't like war. Oke. Nah, korelasi antara Bitcoin sendiri dengan altcoin ini, seperti apa sih kok di alt season ini nanti? Seperti apa ya keduanya ini? Kalau saya melihat dalam in the cycle ya, Bitcoin dan alt nggak terlalu ada korelasinya. Oke. Jadi kalau kita lihat beberapa kali ya, ketika Bitcoin sudah menyentuh all time high, banyak altcoin yang belum bahkan recover ke titik tertingginya. Bahkan masih jauh di bawah harga all time high-nya. Kenapa? Karena itu tadi, aliran dananya kebanyakan masuk ke Bitcoin, bukan altcoin. Jadi kalau ditanya apakah altcoin ini berkorelasi dengan Bitcoin, jawabannya untuk saat ini in the cycle enggak, jawabannya enggak. Oke. Nah, terus sendiri kalau ngelihat nanti komposisinya terutama di Big Five katakanlah, dengan alt season ini apa komposisinya masih akan tetap seperti itu? Ya jelas Bitcoin di atas, habis itu ada Ethereum, terus habis itu ada ya Solana, XRP. Ya, XRP. Ada gitu. Within the next 1 year ya, mungkin saya bilang 1 tahun, kemungkinan bakal tetap sama. Karena Solana, XRP kan ada ETF-nya sekarang. Betul. Ya kan? Jadi mungkin rada susah untuk digeser dari koin yang belum punya ETF. Karena kalau udah ada ETF-nya, ini artinya semakin gampang untuk smart money, dana pensiunan, family office untuk beli koin-koin yang seperti ini. Jadi kecuali ada koin yang bisa masuk ke dalam ETF, yang lainnya mungkin bisa. Tapi so far saya lihat sih secara fundamentali belum. Masih belum ya? Masih belum. Nah kalau ngomongin ETF kok tadi, di Indonesia sendiri, CEX terutama, sebenarnya ETF bagaimana potensi itu di sini? Yang saya tahu peraturannya masih digodok oleh OJK. Jadi ETF kalau bahasa Indonesianya kan mungkin reksadana. Iya betul. Cuma yang saya masih rada ragu apakah investor Indonesia lebih suka membeli reksadana atau langsung kriptonya seperti di thrift kan. Nah, saya nggak tahu investor kita lebih suka yang mana. Ini yang kita akan tahu ketika produknya dirilis, mana yang kira-kira lebih populer. Tapi kemungkinan bakal ada di Indonesia ETF itu? Ini kalau dari kata OJK kemungkinan besar ada. Kemungkinan besar ada. Nah, kalau Korea sendiri ngelihat dan juga thrift nih, setelah kripto ini dari Bapepti, terus habis itu sekarang juga ada di OJK, seperti itu. Ada harapan besar apa sih untuk pasar kripto di Indonesia sendiri? Tentu harapannya kan yang sebelumnya komoditas sekarang jadi keuangan ya istilahnya. Saya berharap ya tentu otomatis lebih banyak produk baru yang bisa dimunculkan yang tidak terbatas oleh regulasi. Kalau dulu komoditas mungkin nggak boleh dijadikan alat pembayaran. Ya betul. Siapa tahu nanti BI berubah pikiran. Dia kan mungkin kayak di luar negeri bisa beli barang pakai Bitcoin, pakai USDT. It's gonna totally change the market sih. Soalnya memang setelah aturan kan memang masih belum boleh. Belum boleh. Siapa tahu kan suatu saat pikiran regulator kita berubah atau pengen nggak mau ketinggalan dengan negara lain bisa ya. Sebenarnya kalau tantangan sendiri di mengembangkan pasar kripto di Indonesia nih gitu, apa sih kok saat ini tuh? Saat ini yang paling banyak dikeluhkan oleh nasabah itu sebenarnya itu potongan pajak. Karena kemarin baru naik itu. Iya. Sebenarnya nggak naik karena PPN-nya dihapus tapi PPh-nya double. Jadi sama aja. Sedangkan dari para investor dan juga asosiasi exchange itu sebenarnya kita meminta kalau bisa pajak kripto itu 0,1% aja. Sekarang kan 0,21% aja. Jadi mungkin itu yang sedikit dirasakan oleh pemain kripto rada berat sehingga akhirnya beberapa dana trader kripto itu mengalir ke exchange luar. Karena mereka tentu cari yang lebih murah kan. Sedangkan enforcement yang dilakukan ke exchange luar belum seketat yang dilakukan sekarang. Gitu. Ada ini pernah tahu nggak Gus? Seberapa besar sih orang-orang yang lebih memilih ke exchange luar daripada menggunakan exchange yang ada di Indonesia? Perbandingannya sampai berapa persen? Saya rasa yang punya data ini kemungkinan regulator saya nggak punya. Selain itu ada nggak apa yang bikin optimis sebenarnya kalau kita mau mengembangkan pasar kripto di Indonesia? Apa yang bikin optimis? Satu yang paling penting adalah orang Indo itu paling suka yang murah. Itu udah nggak bisa dibantah. Di sini brand loyalty itu hampir nggak ada. Pernah makanya dilakukan survei kan oleh Nielsen kalau nggak salah bahwa orang Indonesia walaupun marketplace-nya ada beberapa nggak ada yang namanya brand loyalty itu nggak ada. Mereka cari mana yang paling murah. Intinya gitu. Nah, misalnya
Jadi kalau mau cek Indo berkembang, tentu jawabannya pajak harus murah dulu. Pajak harus murah dulu. Itu suka nggak suka, kalau mau industri kripto ini lebih maju, paling maju di Asia Tenggara, pajak ini harus jadi paling murah se Asia Tenggara. Asia Tenggara. Bahkan kalau bisa bersaing dengan exchange global. Exchange global rata-rata di berapa, Pak? 0,1. 0,1. Oh, makanya itu tadi kenapa disebut kalau bisa di 0,1 ya? Betul sekali. Oke. Tapi rasanya kok mungkin kayak gitu. Itu tergantung dari putusan yang di atas. Kita akan coba bisa memberikan rekomendasi. Iya. Tapi kalau kita lihat sekarang investor kripto kan sudah mencapai 15 juta kan. Sebenarnya kalau Korea sendiri ngelihat angka ini itu sudah ideal atau sebenarnya bisa di-push sampai berapa sih? Karena kita tahu kalau misalkan user-user kayak yang bahkan asuransi aja itu kan sangat sedikit sekali kayak gitu. Orang belum melek terkait dengan asuransi. Nah, sekarang kalau terkait dengan kripto seperti apa? Kalau saya lihat pasti akan terus bertumbuh ya, karena saya melihat bahwa investasi ini shifting ke digital. Karena kita kan generasi milenial nih. Gen Z lebih suka investasi yang berbentuk digital daripada yang berbentuk fisik. Contoh, karena kayak beli properti kan butuh berapa, ya kan? Saham juga kan digital, ya kan? Dan saya juga melihat pergeseran karena sebentar lagi milenial dan Gen Z mungkin ada yang terima warisan kan, ada yang dari orang tuanya, makanya ada yang namanya the Great Wealth Transfer. Dalam 5 sampai 10 tahun ke depan itu bakal ada asuransi yang diturunkan ke milenial atau Gen Z. Dan saya melihat ini akan shiftingnya kalau nggak ke kripto juga akan ke saham. Jadi saya rasa masih besar sekali potensinya dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Bisa 2 kali lipat? Seoptimis itu? Sangat optimis bisa. Sangat optimis seperti itu. Bisa. Oke. Nah, kalau challenging sendiri, kalau kita tahu kan masih banyak orang yang nganggap kripto ini masih gambling dan sebagainya. Ada orang bilang nggak ada fundamentalnya seperti itu. Itu sekarang masih menjadi tantangan untuk edukasi atau sebenarnya sudah bukan itu lagi isunya? Sekarang isunya udah bukan itu lagi sih, karena most of the time kalau dilihat di sosmed mereka udah ngerti apa itu Bitcoin. Biasanya yang ngomong kripto atau Bitcoin itu jadi MLM biasanya generasi yang tua-tua. Kalau yang muda saya rasa udah melek banget. Justru yang dipermasalahkan sekarang adalah biaya dari para investor ini. Apalagi anak muda tadi rata-rata bakal jadi sudah digital native kan. Jadi dia nggak kagok lagi dengan hal yang hal yang digital seperti ini kan. Oke. Nah terus kalau Thrift sendiri akan seperti apa sih nanti ke depannya? Akan ada rencana seperti apa untuk Thrift? Kita yang pertama pasti terus akan mengembangkan produk. Kita sekarang punya futures, kita punya staking, kita punya spot, dan kita juga salah satu platform yang terbesar ya di Indonesia. Kita punya hampir 4 juta pengguna terdaftar di Thrift, dan juga platform dengan jumlah koin yang terbanyak saat ini. Kita punya 1000 plus koin, jadi 1000 plus koin yang ada di platform Thrift. Jadi kita akan terus nambah produk-produk ini nanti sesuai dengan regulasi apa yang ada. Dan juga menambah jumlah koin di tempat kita, dan istilahnya kita akan bikin sebuah ekosistem di mana Thrift kan juga punya media ya, namanya Crypto Media, yang kita bagikan secara gratis jadi bagi teman-teman yang mau belajar kripto mulai dari nol, it's fully free, fully gratis, jadi bisa integrated dengan ekosistem kita. Jadi itu yang terus kita lakukan sih. Kalau ngomong ini juga soal AI dan blockchain seperti itu, dan juga Thrift sendiri, nanti akan ada kolaborasi dengan AI juga nggak sih nanti rencananya sendiri? Saat ini sih saya melihat AI itu hampir bersinggungan dengan blockchain ya, karena udah banyak project yang memblockchainkan AI. Ya, jadi saya rasa mungkin within the next 1 or 2 years kita akan melihat banyak sekali proyek-proyek AI yang bermunculan. Kemarin kan sempat hype tapi udah redup lagi. Tapi nanti mungkin yang survive from the market ya itu yang nanti akan membawa AI ke industri kripto. Oh ya, kok saya mau tanya lagi tuh soal RWA, real world asset seperti itu. Nah, pandangan Korea sendiri itu seperti apa sih real world asset? Terus terutama juga kalau misalkan kita tarik ke Indonesia sendiri itu kan seperti apa nanti? Real world asset. Saat ini pemerintah memang lagi gencar mempromokan real world asset ya, bahkan sedang dalam proses penggodokan peraturannya ya setahu saya. Tapi yang saya melihat bahwa kedepannya yang sangat keren itu kalau properti sama saham Amerika bisa di tokenize, itu will be very big sih. Jadi makanya penggunaan blockchain bukan cuma terbatas di kirim terima uang ya, ini ada RWA yang sedang digodok. Jadi memang arahnya kalau dilihat dalam 1 tahun mungkin the next trend setelah stablecoin adalah RWA. Karena juga di luar
kita melihat banyak sekali bank-bank besar dan institusi udah melakukan tokenisasi. Termasuk BlackRock kemarin kan udah mulai melakukan tokenisasi money market fund. Iya, si CJ dari Binance juga nantang ini kan bank untuk bisa menggunakan pakai blockchain juga betul, kan, betul, seperti itu. Betul, oke. Nah kalau ngelihat ini kok sebenarnya kalau misalkan kita lihat 5 tahun ke depan lah katakanlah, terutama harapan di pemerintahan Prabowo ini, kripto nanti akan seperti apa harapan? Harapannya tentu harus semakin bertumbuh semakin besar ya, karena di Asia Tenggara kita udah leading dari regulasi dan juga ekosistem gitu. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya peraturan-peraturan yang ada ini tidak mendukung pertumbuhan industri kripto. Jadi diharapkan ya tentu saya sebagai pelaku industri ya dukungan dari pemerintah lah, baik dari sisi pajak, dari sisi regulasi, gimana nggak terlalu ketat juga, tapi juga nggak terlalu kendor juga, sehingga exchange lokal ini bisa kompetisi sama exchange global. Ya betul. Oke, kalau gitu Pak Ustadz Japos, terima kasih udah bersama kami di ngobrol soal kripto ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Oke. Thank you, Ko. Thank you. Bungkus.